Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zulkifli Channel. Pada video pembelajaran kali ini kembali saya akan mengangkat tema tentang mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau SPK, di mana materi yang akan saya angkat pada kali ini adalah tentang Problem Solution DSS atau solusi dalam pemecahan masalah pada sistem pendukung keputusan. Jadi ada dua solusi dalam pemecahan masalah dalam SPK. Yang pertama itu ada Multiple Criteria Decision Making atau MCDM, dan yang kedua ada Multiple Attribute Decision Making atau MADM. Jadi untuk mendapatkan solusi berarti nantinya di situ ada proses, ada metode yang digunakan. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu tentang Multiple Criteria Decision Making atau MCDM. Multiple Criteria Decision Making atau MCDM adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Kategori MCDM ini lebih menekankan terhadap kriteria dari sejumlah alternatif yang ditentukan. Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran, aturan-aturan, ataupun standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Misalnya ada sebuah perusahaan ingin berinvestasi di bidang retail makanan, katakanlah seperti itu ya. Jadi tentunya sebelum mereka berinvestasi, mereka telah menetapkan kriteria-kriteria yang akan mereka gunakan. Apakah nantinya akan tetap berinvestasi atau membatalkan investasi tersebut. Misalnya mungkin yang pertama adalah harga tanah ya, harga tanah di lokasi yang akan mereka buat. Kemudian yang kedua mungkin mereka menentukan kriterianya nilai investasinya untuk 10 tahun ke depan bagaimana ya. Kemudian yang ketiganya pasarnya bagaimana ya. Nah, itu namanya kriteria ya. Jadi ada aturan-aturan nantinya akan mereka putuskan apakah nanti tetap melanjutkan untuk berinvestasi atau membatalkan investasi tersebut. Jadi MCDM juga merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang didasarkan atas teori-teori, proses-proses, dan metode analitik yang melibatkan ketidakpastian dinamika dan aspek kriteria jamak. Dalam metode optimasi konvensional, cakupan umumnya hanya dibatasi pada satu kriteria pemilihan atau monokriteria. Jadi maksudnya di sini ya, satu pemilihan di sini maksudnya adalah pemilihan yang diambil adalah pilihan yang paling memenuhi fungsi objektif ya. Namun masalah yang dihadapi khususnya lebih bersifat praktis dan ada kalanya pertimbangan-pertimbangan subjektif dimasukkan ke dalam proses pembuatan keputusan. Tentunya kondisi ini akan menyebabkan pendekatan optimasi konvensional tidak lagi dapat digunakan. MCDM adalah metode pengambilan keputusan yang agak populer digunakan di banyak bidang seperti pendidikan dan manajemen CS. Kalau di bidang pendidikan biasanya digunakan mahasiswa dalam melakukan penelitian atau skripsi. Komponen MCDM umumnya adalah alternatif algoritma, kriteria, bobot, dan matrik keputusan. Jadi dalam metode MCDM ini, komponen-komponen seperti algoritma, kriteria, bobot, dan matrik keputusan ini wajib ada ya. Jadi mutlak digunakan agar didapat hasil yang sesuai atau yang diharapkan. Di mana alternatif adalah representasi dari pilihan yang diberikan kepada pengguna. Sebagai contoh ya, MCDM digunakan untuk halaman web. Jadi setiap halaman web akan menjadi alternatif ya. Halaman web itu akan menjadi alternatif
Kemudian kriteria yang dipilih untuk membantu mengevaluasi setiap halaman web. Sedangkan kriteria bisa tata letak, desain, kegunaan, dan sebagainya. Di mana kriteria masing-masing juga memiliki bobot. Jadi kriteria tersebut nantinya akan diberi nilai bobot ya, sesuai dengan kepentingannya. Katakanlah tata letak mungkin lebih penting dari desain, maka tata letak nilainya lebih tinggi dari desain ya. Begitupun dengan kegunaan ya, kegunaan dan desain mungkin yang lebih dipentingkan adalah desainnya daripada kegunaannya, maka desainnya lebih tinggi ya, seperti itu. Jadi web tertentu mungkin menentukan bahwa kegunaan dari suatu halaman web yang lebih penting dari layout dan tata letak karena akan diberikan bobot yang lebih besar ketika menentukan halaman berikat. Jadi setelah alternatif kriteria dan bobot ditentukan ya. Jadi setelah alternatif dan kriteria yang bobot yang ditentukan, baru kita tentukan kepentingannya mana yang lebih penting. Sementara fitur umum MCDM adalah alternatif, atribut, konflik antar kriteria, bobot keputusan, dan materi keputusan. Nah, ini nanti akan kita bahas juga di MADM-nya, yaitu di multiple attribute decision making. Apa itu alternatif, apa itu atribut, apa itu konflik antar kriteria, apa itu bobot keputusan, dan juga apa itu materi keputusan. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan metode MCDM. Yang pertama itu menurut tipe data yang digunakan, di mana MCDM nantinya akan dibagi berdasarkan tipe deterministik, stokastik, dan fuzzy. Sedangkan kalau menurut jumlah pengambilan keputusan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, MCDM akan dibagi berdasarkan pengambilan keputusan satu orang dan pengambilan keputusan kelompok. Jadi menurut jumlah ini ada dua ya, pengambilan keputusannya, yaitu berdasarkan satu orang dan satu lagi berdasarkan keputusan kelompok atau grup ya. Oke, kalau tadi kita bahas klasifikasi tentang metode MCDM, sekarang kita masuk ke klasifikasi solusi MCDM. Jadi masalah MCDM tidak selalu memberikan solusi yang spesifik dikarenakan adanya perbedaan tipe yang akan menjadi alternatif solusi. Yang pertama, solusi ideal, yaitu kriteria dan atribut dibagi menjadi dua kategori, yaitu kriteria yang nilainya dimaksimalkan dan kriteria yang nilainya diminimalkan. Jadi biasanya kriteria yang berhubungan dengan keuntungan atau benefit akan dimaksimalkan dan kriteria yang berhubungan dengan biaya atau cost akan diminimalkan. Seandainya kita membeli sebuah, katakanlah kita ingin membeli sebuah ponsel Android, kita akan tentukan mana kira-kira yang kriteria keuntungan dan kriteria biaya. Biasanya kalau kriteria keuntungan ini lebih ke manfaatnya, dan yang biaya ini lebih ke harga ataupun nilai dari suatu barang tersebut. Jadi kalau untuk kriteria cost bisa kita tentukan dengan kriteria yang namanya harga. Sementara kalau untuk keuntungan mungkin kita bisa menggunakan ketahanan dari ponsel tersebut atau memorinya, RAM-nya ya, mungkin RAM-nya yang besar. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai kriteria yang berhubungan dengan benefit atau keuntungan. Oke, selanjutnya ada solusi non-dominant, yaitu solusi ini sering disebut juga dengan nama solusi Pareto optimal ya, dikatakan solusi non-dominant jika tidak ada solusi visible yang lain, maka akan menghasilkan perbaikan dalam sebuah atribut tanpa menyebabkan generalisasi pada atribut lainnya. Jadi solusinya tidak mendominasi, maksudnya begitu ya. Selanjutnya ada solusi yang memuaskan, yaitu bagian dari solusi-solusi visible di mana setiap alternatif melampaui semua kriteria yang diinginkan. Dan yang terakhir ada solusi yang lebih disukai, adalah solusi non-dominant yang paling banyak memuaskan pengambilan keputusan. Nah, ini adalah beberapa contoh metode MCDM. Ini maksudnya metode ya, ini salah ketik ya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah MCDM, antara lain ada Prometri ya, Elektri, Orestri, dan Entropi. Ini yang umum ya.
yang umum digunakan. Sebenarnya ada banyak metode-metode yang digunakan dalam MCDM ini, dan yang saya tampilkan di sini adalah yang umum digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian ataupun tugas akhir. Selanjutnya kita akan masuk ke multiple attribute decision making. Multiple attribute decision making atau MADM adalah suatu metode dengan mengambil banyak kriteria sebagai dasar pengambilan keputusan dengan penilaian yang subjektif menyangkut masalah pemilihan yang digunakan untuk pemilihan alternatif terbaik. Jadi kalau untuk MADM di sini menekankan terhadap alternatifnya ya. MADM lebih menekankan ke alternatif, sementara tadi yang MCDM lebih menekankan kepada kriteria ya. Itu ya perbedaannya ya. Kalau untuk MCDM penekanannya lebih ke kriteria, sedangkan kalau MADM penekanannya lebih ke alternatif ya. Perbedaannya di kriteria dan alternatif. Sebagian besar pendekatan MADM dilakukan melalui dua langkah, yaitu yang pertama melakukan agregasi terhadap keputusan yang tanggap terhadap semua tujuan pada setiap alternatif. Yang kedua melakukan perankingan alternatif-alternatif keputusan tersebut berdasarkan hasil agregasi keputusan. Jadi nanti ya kalau kita membuat suatu aplikasi menggunakan MADM di sini, kita nantinya harus membuat perankingan ya untuk menentukan solusi yang akan kita peroleh, di mana solusi-solusi tersebut akan di-ranking dan kita peroleh yang terbaiknya ya. Jadi diberi peringkat untuk memperoleh solusi yang terbaik. Selanjutnya kita masuk ke tahap dalam MADM, di mana dalam proses MADM dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama penyusunan komponen-komponen situasi, yang kedua ada analisis, dan yang ketiga sintesis informasi. Kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama yaitu pada tahap penyusunan, di mana komponen situasi akan dibentuk tabel taksiran yang berisi identifikasi alternatif dan spesifikasi tujuan, kriteria, dan atribut. Jadi dalam penyusunan awalnya kita akan membuat tabel ya, tabel di mana isinya nanti adalah identifikasi alternatif, berikut juga spesifikasi tujuan, kriteria, dan atribut. Selanjutnya pada tahap yang kedua ada tahapan analisis, di mana dilakukan melalui 2 langkah. Yang pertama yaitu mendatangkan taksiran dari besaran yang potensial, kemungkinan, ketidakpastian yang berhubungan dengan dampak yang terjadi pada setiap alternatif. Kemudian langkah yang keduanya yaitu meliputi pemilihan dari preferensi pengambilan keputusan untuk setiap nilai dan ketidakpedulian terhadap risiko yang timbul. Ada beberapa cara untuk menentukan preferensi yang digunakan pada pengambilan keputusan pada setiap konsekuen yang dapat dilakukan pada langkah yang kedua ini, yaitu biasanya dengan menentukan bobot, atribut, dan kriteria. Jadi pada tahap kedua ini kita lebih fokus ya menentukan kriteria dan juga menentukan nilai bobotnya ya, nilai bobot yang kita akan tetapkan. Dan tahap yang terakhir ya pada tahapan MADM ini yaitu tahap sintesis informasi, di mana pada tahap ini kita akan membentuk matriks keputusan ya. Selanjutnya melakukan normalisasi dan melakukan perankingan ya. Jadi ini tahap yang terakhir ya, yaitu membentuk matriks ya, kemudian melakukan normalisasi dan melakukan perankingan. Jadi secara umum model Attribute Decision Making atau MADM dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini menurut Zimmerman pada tahun 1991 ya. Yang pertama yaitu misalkan A sama dengan A1. A di sini maksudnya alternatif ya. A sama dengan 1,
I sama dengan 1 hingga N adalah himpunan alternatif keputusan ya. Jadi I di sini adalah himpunan alternatif, karena dalam suatu sistem pendukung keputusan kita harus menentukan beberapa alternatif. Jadi seandainya dia ada alternatif 2, 3, berarti I-nya hingga ketiga. Kayak di sini kita menentukan himpunan alternatif keputusan I sama dengan 1 hingga N. Sementara C di sini adalah kriterianya maksudnya. Jadi CJ ya. J di sini maksudnya adalah himpunannya ya. Himpunan tujuan yang diharapkan ya. Jadi J adalah kriteria yang dimana nanti dalam sebuah sistem aplikasi keputusan kita menentukan juga kriterianya apa aja gitu ya. Misalnya ada 3 atau 4, berarti J1, J2, J3 hingga J4 ya. Makanya di sini J sama dengan 1 hingga M ya. Maka akan ditentukan alternatif X yang memiliki derajat harapan tertinggi terhadap tujuan-tujuan yang relevan terhadap CJ-nya tadi ya, CJ. Menurut Jan Cook pada tahun 2005 memberikan batasan tentang adanya beberapa fitur umum yang digunakan dalam MADM, mana tadi kita juga telah bahas beberapa fitur yang digunakan pada MCDM atau multi criteria decision making. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang fitur umum pada multi attribute decision making, di mana fitur umumnya sama dengan yang dimiliki oleh MCDM, yaitu ada alternatif, ada atribut, kemudian nanti ada konflik antar kriteria, ada bobot keputusan, dan terakhir ada matrik keputusan. Kita akan coba bahas satu persatu apa itu alternatif. Alternatif adalah objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada sebuah perusahaan yang ingin menginvestasikan usahanya, dimana tadi ada beberapa alternatif. Yang pertama ada harga tanah ya tadi, kemudian ada nilai investasi 10 tahun ke depan, kemudian tadi juga ada pasarnya ya. Jadi ini adalah alternatif yang dipilih oleh si pengambil keputusan. Kemudian ada atribut ya. Jadi atribut di sini sering juga disebut dengan karakteristik komponen atau kriteria keputusan. Meskipun pada banyak kriteria bersifat satu level, namun tidak menutup kemungkinan adanya subkriteria yang berhubungan dengan kriteria yang diberikan. Seperti contoh tadi ada tentang pasar. Jadi pasar tadi bisa kita kelompokkan lagi ya. Yang pertama mungkin target pasarnya itu anak-anak, yang kedua mungkin orang dewasa, mungkin yang ketiga untuk semua kalangan. Nah, ini adalah subkriteria dari pasar ya. Jadi subkriteria di sini dari pasar yang memiliki kriteria yang satu level. Oke, selanjutnya ada konflik antar kriteria ya. Beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik antara satu dengan lainnya. Misalnya kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan kriteria biaya. Seperti tadi telah kita bahas ya tentang ponsel Android yang mempunyai konflik antara kriteria keuntungan dan biaya, di mana untuk keuntungan kita lebih memilih ke daya tahan ponsel tersebut, sementara untuk kriteria biaya kita lebih memilih ke segi harganya. Kemudian ada bobot keputusan, di mana bobot keputusan menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria, di mana W ya, W di sini maksudnya adalah bobot ya. W sama dengan W1, W2 hingga WN. Jadi pada MADM akan dicari bobot kepentingan dari setiap kriteria. Jadi kita tentukan dulu mana yang lebih penting dari masing-masing kriteria tersebut, akan diberikan bobot yang lebih tinggi. Kemudian ada matrik keputusannya. Suatu matrik keputusan X yang berukuran M kali N berisi elemen-elemen X, IJ yang merepresentasikan rating dari alternatif ya. AI, A ini adalah alternatif, I sama dengan 1, 2 hingga M, dan terhadap kinerja CJ, J sama dengan 1, 2 hingga N.
pada MADM, matriks keputusan, setiap alternatif terhadap atribut X diberikan sebagai di mana X sama dengan X11, X12 hingga X1N, kemudian X21, X22 hingga X2N, dan XM1, XM2 hingga XMN, di mana XMN di sini merupakan rating kinerja alternatif ke M terhadap atribut N ya. Jadi N di sini adalah atribut, M di sini adalah alternatif. Sedangkan untuk nilai bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif, setiap atribut diberikan sebagai W ya. Jadi W di sini adalah inisialisasi untuk bobot, di mana W sama dengan W1, W2 hingga Wn. Kemudian ada rating kinerja X ya. Dan nilai bobot W merupakan nilai utama yang mempresentasikan preferensi absolut dari pengambil keputusan. Jadi masalah MADM nantinya diakhiri dengan proses perangkingan untuk mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan preferensi yang diberikan menurut Y pada tahun 2002. Jadi pada MADM umumnya akan dicari solusi ideal atau solusi terbaik. Jadi pada solusi ideal akan memaksimalkan semua kriteria keuntungan dan meminimalkan semua kriteria biaya. Nah, pada diagram di sini dapat kita deskripsikan bagaimana pemecahan masalah menggunakan beberapa kriteria ya. Di sini ada kriteria 1 diinisialisasi dengan C1, kriteria 2 dengan C2, dan kriteria M dengan inisialisasi CM. Untuk mencari solusi digunakan pilihan-pilihan alternatif, yaitu ada alternatif A1, A2 hingga AN, di mana alternatif ini berhubungan dengan masing-masing kriteria ya. Jadi alternatif A1 berhubungan dengan C1, C2 dan C3. Alternatif 2 juga berhubungan dengan C1, C2 dan CM ya. Di sini CM maksudnya. Dan AN juga berhubungan dengan C1, C2 dan CM. Begitu seterusnya hingga nantinya didapatkan solusi ideal ataupun solusi yang terbaik. Selanjutnya ada contoh metode dalam multiple attribute decision making atau MADM. Sebenarnya ada banyak ya beberapa metode yang digunakan dalam MADM, tapi di sini saya cukup menampilkan 4 metode saja karena metode yang 4 ini paling umum digunakan oleh mahasiswa dalam metode penelitian ataupun tugas akhir mereka ya. Yang pertama ada simple additive weighting atau SAW, yang kedua adalah weighted product atau WP, yang ketiga ada teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS, yang keempat ada analitik hierarchy proses atau AHP. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa peneliti juga menggunakan metode-metode lain yang berhubungan dengan MCDM ataupun MADM ya. Ada itu metode Mora, ada metode Aras, ada metode Kopras, ada metode Victor ya, ada metode Smart, dan itu metode Maud ya. Namanya metode Maud, tapi bukan berarti metodenya mengerikan ya, tapi ini hanya nama metodenya, memang metode Maud. Nah, dengan selesainya penjelasan tentang contoh metode multiple attribute decision making tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.